Haji. Terima kasih. Yang pertama, apakah izin dari istri? Izin poligami. Ya, bersikap mutlak. Orang suami itu boleh punya istri satu, boleh juga nambah dua, boleh nambah tiga, bahkan kalau masih mampu boleh empat. Syaratnya adalah ditempuh prosedurnya. Kalau mau nikah siri silahkan, tapi itu akan merugikan kaum perempuan seperti yang disampaikan oleh Kiai. Kalau ikuti prosedur, ya nikahnya sah Pak. Teu nyaho-nyaho ya, nggak tahu-tahu istrinya. Tahu-tahu suaminya sudah punya yang baru, sah nikahnya mah asal syarat dan rukunnya sah. Tapi kalau si istri yang kedua ini memerlukan buku nikah, maka harus ditempuh prosedur yang berlaku. Maka dilakukanlah ya izin poligami di muka pengadilan Pak, poligami itu izinnya. Bukan si istri kemudian nulis tanda tangan bawa ke KUA, nggak bisa itu. Si istri nulis nih dengan ini nama A B C D, dengan ini menyatakan setuju suami saya menikah lagi dengan si Anu, ya kan? Tanda tangan dibawa ke KUA, nggak berlaku itu. Harus ke pengadilan Pak, izin poligaminya ada. Ya. Poligami itu harus ke pengadilan ya. Harus ke pengadilan. KUA nggak bakal berani ngeluarin. Nah, kata saya tadi, kalau mau sembunyi-sembunyi sah nikahnya asal cukup syarat dan rukunnya, nikah aja. Tapi ketika si istri ini pingin buku nikah karena dia punya anak berikut dari kita, maka harus ditempuh dong prosedurnya, kan gitu. Kan tadi katanya pengen punya anak, iya kan, harus ditempuh. Jadi ada dua, boleh nikah mah sah, tapi ketika urusan dengan administrasi harus ditempuh prosedur administrasi. Paham ya satu? Paham ya yang satu? Pertanyaannya tadi begini, apakah bersifat mutlak? Ya kan, mutlak dan tidak mutlak itu definisinya bagaimana? Artinya gini Pak, Bapak boleh nikah lagi, boleh. Jangan dibebani mutlak atau tidak mutlak. Ini mah aduh, bapak-bapak mah banyak yang nikah lagi gitu tanpa ngasih tahu istrinya. Terus pakai nanyakeun mutlak atau mutlak, geus we kawin. Kawin we heula, kanyahoan karek diurus. Biasana gitu lain. Heuh biasana ya mah nu geus-geus. Yang udah-udah begitu. Tahu-tahu punya istri yang baru. Nyari ribet atuh rek nikah heula ngomong heula ka istri mah, moal mantak diijinan nepi kiamat ge. Bener teu? Moal mantak, mana ada perempuan yang mau di madu. Bisik amat. Tidak ada istri. Makanya dia dilakukan tadi itu. Nikahnya sah asal syarat dan rukunnya sah. Jadi izin poligaminya itu bukan syarat nikah, izin poligami mah. Bukan. Jadi bukan berarti definisinya mutlak tidak mutlak, enggak. Nah, kalau melalui prosedur, maka izin itu menjadi mutlak, harus ada, itu maksudnya. Karena KUA tidak akan bisa memproses orang nikah poligami tanpa ada izin poligami pengadilan. Gitu Pak maksudnya. Paham ya Pak? Udah nyala. Udah nyala itu. Udah nyala. Ya betul Ustaz, yang dimaksud begini. Jadi begini, ketika seorang istri tidak mau ya. Nah sekarang hak-hak suami itu
apakah dimungkinkan mengajukan gugatan supaya istrinya itu mengizinkan, itu maksud saya. Jadi perkawinan itu lancar, jadi harmonis. Iya. Ya ditempuh saja Pak. Dimungkinkan saja, bukan menggugat, bukan. Minta izin poligami kan di situ ada dinamika nanti. Kan matiin dulu Pak itu. Kan di izin poligami itu kan tidak sesederhana lapor ke pengadilan kemudian diizinkan, enggak. Si pasti kan menolak. Ya, bukan berarti harus digugat. Istri nolak itu harus dirayu Pak, bukan ditolak, digugat. Lama gugat malah ngelawan itu. Dirayu supaya mau. Bukan menggugat, itu kan masih dalam proses permohonan izin poligami, bukan menggugat. Masa digugat, apa yang digugat? Ya kan? Bukan. Kalau gugat makan ada yang dirugikan. Ini yang dirugikan siapa? Ya yang kawin dia mau kawin, kayak mun kanyahoan karek diurus, biasana gitu, biasana. Bener tuh ya? Aya nu pengalaman teh teh. Biasana ge kitu. Oh, kawin we heula. Kumaha we engke diurus biasana gitu. Nya, ieu mah nakal-nakalna suami banyakan begitu. Nya ieu mah di luar, nya duka di Karangindah mah. Di luar ya mah Pak, tong kasinggung tong Bu, tong kasinggung. Di luar ya mah. Ya duka di Karangindah mah. Sigana moal pati beda. Balager orang Karangindah mah. Da istrina sok ngilu wae ka mana-mana oge. Bapak, kalau istri ikut kemana-mana itu ada dua kemungkinannya. Satu bisa jadi sayang, yang kedua bisa jadi sebagai pengawas. Jadi nu kahiji teh sayang kalau diambil batur. Dua jadi pengawas. Ya, diawasin jangan sampai macam-macam. Jadi intinya kumaha? Sarua. Balik deh kada itu mah. Yang berikutnya masalah amin ya. Bacaan surat dulu Pak. Bacaan surat. Imam yang Nih Pak. tidak ada titik komanya kan. Kalau baca Al-Quran itu memang di Al-Quran itu nggak ada titik koma Pak. Di Al-Quran itu nggak ada titik koma. Yang ada itu waqaf dan wasol. Waqaf artinya berhenti, wasol artinya sambung. Nah, asalnya baca Quran itu wasol Pak. Kalau orang kuat nafasnya baca Fatihah dari Bismillah sampai Dolin satu ayat satu tarikan nafas nggak apa-apa. Kalau sampai surat baca surat misalkan sabihis ya tadi sabihis nepika non akhir satu kali nafas nggak masalah Pak. Kalau urusannya titik koma ya karena di Al-Quran itu nggak ada titik koma. Cuman para ulama melihat dari Kangjeng Nabi yang namanya Al-Quran itu disesuaikan juga dengan kemampuan napas orang sehingga dibuatlah waqaf-waqaf ya sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa lamun nak dihijikeun terus nampi teu nanaon ari bisa mah masalah wasol. Beda cerita kalau bacanya enggak sesuai tajwid. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa walazi qadara fahada. Eta mah teu make tajwid. Berarti teu rusak. Lamun rusak itu tong jadi imam halus nama. Tapi kalau enggak ada lagi orang di situ, yang adanya cuman itu, ya silakan saja, asalkan Fatihahnya benar. Apa tadi? Fatihahnya benar. Bagaimana Pak kalau misalkan anak kecil lebih fasih dibanding orang tua?
memang dalam panduan memilih imam pertama akro apa ya? Hafaz apa akro ya? Yang pertama yang paling banyak bacaannya, Pak. Yang paling banyak bacaannya, berarti yang paling banyak hafalan Qur'annya. Yang kedua afqah, yang paling banyak paham terhadap fikih. Terus berikutnya yang paling tua umurnya. Nah, gitu. Jadi pertimbangan umur itu penting juga, Pak. Penting. Misalkan si anak kita nih, Dek Furqan nih pintar, imam, dia kan belum paham fikih, Pak. Dia hanya baru bisa baca Quran. Fikihnya belum ngerti. Ditanya rukun sholat nggak ngerti, nggak boleh jadi imam, Pak. Kalau dalam dunia pendidikan boleh. Dalam langkah tarbiyah pendidikan di pesantren misalkan seorang santri diuji sama gurunya untuk jadi imam, gurunya ngemakmum, itu mah dalam rangka tarbiyah pendidikan. Tapi kalau sudah di masyarakat begini beda apa hukumnya, Pak? Nah, jadi kembali lagi yang pertama dipilih imam itu yang pertama paling banyak bacaannya, yang paling paham terhadap fikih, kemudian yang paling tua lah gitu. Jadi urutannya gitu. Tua ge itu bisa nanaon banyak tong jadi. Araital ladzi yukajibu biddin fajalikal ladzi yad'ul yatim. Tong jadi imam nukus kitu mah. Eta aya nu imam kitu. Di luar ya mah. Di dieu mah aya. Tong jadi imam nu kitu mah, tong diangkat imam. Nya. Gitu. Jadi tadi kalau masalah tidak ada titik koma, memang tidak ada titik koma, ada juga waqaf wasal. Ya kan, kalau baca Qur'annya itu diwasal terus. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghuta'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma. Ya eta mah wae bener teh macana. Tapi lamun teu make tajwid pas tadi dicontohkeun eta teu bener. Gitu, Pak. Ya. Bukan masalah koma titik bukan. Gitu Pak Haji. Masalah amin. Kapan amin itu? Amin itu barengan dengan imam. Waladdallin. Amin. Bareng yang imam. Kan kita dulu pernah bahas itu ya. Mana ya? Ya pokoknya mah bareng aja imam. Yang benar itu bareng jeung imam, bareng jeung imam, amin mah bareng jeung malaikat. Ya imam nu bareng ya makmum waladdallin. Amin. Mun dolin amin cek imam amin amin. Wah ngalilakeun atuh jadina. Ya. Aya jeda nanti. Dolin harus disambut amin udah. Mana sih ya? Dulu pernah di ini dulu di mana mah ya baca amin ya dulu pernah dibahas dulu ya. Jadi bareng, yang benar itu bareng dengan makmum bareng dengan imam. Setelah waladhdallin langsung disambut amin gitu. Saya kira itu ya. Waladhdallin itu disambung dengan aminnya para malaikat. Jadi bareng. Terima kasih.